Hi again everyone, welcome back again di Bitcoin Update. Bitcoin Update sebelum FOMC press conference nanti malam. Sedikit announcement before kita start. Why FOMC malam ini akan menjadi sesuatu yang penting. Jadi itu akan kita bedah secara detail melalui video ini. Dan supaya teman-teman tahu lah gimana caranya kita bersikap menjelang FOMC nanti malam. Plus teman-teman sekalian, kita punya live streaming nanti akan kita adakan pada sekitaran jam 12 atau setengah 1 malam. Jadi buat teman-teman yang suka begadang dan nungguin FOMC mungkin bisa bareng-bareng sama saya di dalam YouTube channel ini. Dan juga kita pengen inform ke teman-teman soal update yang kita lakukan di Solana. Itu kemarin sudah di-post di Telegram. Make sure kalian cek kolom deskripsi, mampir ke Telegram kita, dan jangan lupa untuk kasih vote untuk day-to-day update Telegram. Kira-kira kita review koin apa? Bukan review koin apa, lebih tepatnya apakah kita review koin yang sama atau kita ganti setiap harinya. Ya, itu opini dari teman-teman akan sangat berarti buat saya mengetahui kebutuhan teman-teman nanti untuk di Telegram itu seperti apa. Oke, so everyone, kita masuk dulu ke dalam pembahasan seputar market ya, daripada persiapan untuk FOMC nanti malam. Nah, kenapa sih FOMC kali ini tuh bakalan penting banget? Jadi kalau teman-teman cek di economic calendar, sebenarnya nggak cuman 3 poin aja yang biasa kita lihat, yaitu FOMC statement, interest rate decision, dan juga press conference. Tapi di sini ada tambahan, yaitu FOMC economic projections. Ini dia melihat proyeksi perkembangan ekonomi selama 2 tahun mendatang. Kemudian ada interest rate projection ya untuk first year, second year, dan third year atau tahun ketiga. Jadi di sini sejauh ini ekspektasi daripada The Fed untuk melakukan rate cut itu di tahun depan lumayan tinggi kelihatannya, karena first year-nya itu ekspektasinya adalah turun menjadi 4,6%. Ya, ini kita belum tahu nanti akan seperti apa disampaikan oleh Jerome Powell secara langsung. Nah, kenapa sih ini penting banget dibanding yang sebelum-sebelumnya? Pertama teman-teman, kalau saya adalah pelaku pasar, saya adalah investor besar yang punya duit jutaan dolar, bahkan lebih dari itu, yaitu miliaran dolar. Saya perlu tahu Jerome Powell nanti bakal sampein apa nanti malam, dan gimana dia ngelihat atau lebih tepatnya gimana mereka akan mengambil sikap terkait dengan kondisi ekonomi yang saat ini mereka lihat. Karena gini, nggak penting apa menurut kita, nggak penting apa menurut para investor, karena yang penting itu adalah apa menurut FOMC untuk saat ini. Ya, kita bebas berpendapat, US banyak hutang, US begini, US begitu, inflasinya bakal tinggi terus dan bla 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 bla. It doesn't matter, karena yang penting adalah what Jerome Powell yang akan dia katakan nanti malam, ya kan? Apa yang disampaikan oleh Jerome Powell nanti malam itu akan menjadi kunci utamanya terkait dengan kebijakan mereka nanti ke depannya itu mau dibawa seperti apa. Jadi kalau misalkan dia sudah menyampaikan bahwa misalkan contoh dia bilang ke depannya kita lihat inflasi masih oke, bisa terkontrol, walaupun kemarin sempat naik tapi masih terkontrol. Jadi mungkin kita nggak akan naikin suku bunga, tapi kita tidak turunin juga. Jadi kita pertahankan. At least suku bunga ini akan tetap sampai dengan kuartal pertama atau kuartal kedua di tahun 2024. Dari statement itu akan langsung menimbulkan reaksi untuk para pelaku pasar. Karena saya pegang uang miliaran dolar atau jutaan dolar misalkan, dan ketika saya mau eksekusi atau mau mengambil keputusan, itu tergantung dari si Jerome Powell. Kalau misalkan dia bilang, kita pertahankan suku bunga untuk tetap sampai dengan kuartal kedua tahun depan, berarti yang namanya resesi ekonomi terjadi di US, dan apakah bisa dalam keadaan yang benar-benar krisis, itu sangat possible untuk terjadi. Ya, karena saat ini sektor bisnis di perkreditan itu benar-benar kecekek teman-teman, ya, kena choke lah kalau kita bilangnya. Kenapa demikian? Orang tuh susah mau minjem uang ibaratnya. Kenapa demikian? Karena bunganya besar, ya. Kalau misalkan saya sebagai pengusaha dan saya pengen ekspansi bisnis saya, cash flow saya terbatas saat ini cuma bisa untuk bayarin gaji karyawan. Tapi saya pengen ekspansi nih. Saya tahu nih peluang bisnis saya ini bagus ke depannya. Saya pengen lihat bisnis saya berkembang lebih jauh, dan akhirnya untuk saya bisa melakukan itu, saya butuh loan. Ya, makanya kalau misalkan ini mungkin perbedaan pola pikir lah ya antara kita yang misalkan kebiasaan ya sebagai seorang konsumen, ya kita biasanya berhutang itu untuk melakukan sesuatu, untuk membeli sesuatu, ya. Umumnya itu yang dilakukan oleh orang-orang. Contoh misalkan teman-teman beli smartphone terbaru, biasanya cicilan kredit, ya kan, selama 6 bulan atau 1 tahun. Kemudian kebanyakan orang beli kendaraan, mobil misalkan atau motor, itu juga sama, kecenderungannya kredit, ya kan. Nah, ini dari perspektifnya konsumen, dan nggak ada yang salah dengan hal itu, karena kita tahu
nggak semua orang punya kemampuan yang sama, yaitu poin utama. Tapi kalau kita lihat dari perspektifnya pebisnis atau perspektifnya pengusaha, mereka itu berhutang untuk ekspansi bisnis mereka. Supaya apa? Supaya akselerasi. Karena kita tahu yang namanya tren di bisnis itu nggak selamanya, teman-teman. Ya, contoh kita bilang Mixway deh, ya. Mixway nih. Kita nggak tahu nih, setahun lagi, 2 tahun lagi, apakah Mixway akan masih bertahan, atau kita akan melihat brand-brand baru yang mencoba untuk mengalahkan Mixway, tapi ternyata lebih viral dan lebih booming. Ya, itu bisnis dari segi makanan. Kita lihat aja dari sana, sederhana. Nah, kalau misalkan seandainya Mixway nggak dijual secara retail, franchise ya dalam artian, tapi seandainya si owner itu ngotot, gue pengen pegang ini brand sendiri, nggak mau di franchise. Maka apa yang dia lakukan untuk ekspansi Mixway sampai banyak banget outletnya? Yang dilakukan adalah pinjaman, teman-teman. Jadi mereka melakukan, bukan melakukan lah, bisa mereka ngambil pinjaman di bank. Ya, setelah itu mereka ekspansi bisnis mereka. Nah, ini kita ngomongin ini nih, ini para pelaku pasar dan para investor besar, itu mereka lihat itu. Jadi mereka butuh tahu, ini kira-kira The Fed mau sampai kapan neken kita supaya ekonomiknya tuh slow. Saya mau tahu kapan The Fed mulai memberikan kesempatan untuk perkembangan ekonomi melaju lebih pesat lagi. Yang artinya, ketika ada ekonomi yang pesat, akan ada orang dengan penghasilan yang banyak, akan ada banyak lapangan pekerjaan, akan ada banyak permintaan, ya, demand kalau kita ngomong. Nah, dari demand ini, ya of course, itu bisa meningkatkan yang namanya inflasi. Ya, dan perlu diingat teman-teman, Rusia Ukraine itu konfliknya masih berjalan, ya. Salah satu yang menjadi concern itu adalah energi, ya, itu yang menjadi permasalahan pada waktu lalu, dan sebentar lagi kita masuk ke winter, which is as you guys remember, tahun lalu lebih kurangnya sama, ya. Narasi yang dibangun adalah soal musim dingin, ketika orang lebih butuh yang namanya heater atau penghangat, ya kan, terutama di negara-negara yang musimnya 4 musim, which is ada musim dingin, mereka kan butuh lebih banyak gasoline atau bensin atau ya pokoknya you know ya, energi yang dibutuhkan untuk mereka untuk mereka menyalakan yang namanya penghangat. Ya, lebih kurangnya seperti itu. Apakah itu akan affecting market? Of course. Setahu saya, kuartal keempat memang kebanyakan market tuh cenderung flat atau sideways atau konsolidasi. Karena apa? Kurangnya volume transaksi di market. Belum lagi apa yang nanti The Fed sampaikan nanti malam, itu bakal menjadi kunci utama terkait dengan pengambilan keputusan mereka. Apakah mereka akan taruh aset mereka di aset yang beresiko, atau mereka akan simpan aset mereka di aset instrumen yang low risk seperti emas misalnya, atau mungkin mereka taruh di bond atau obligasi, ya, dan lain sebagainya. Oke, so it's gonna be very important. Kenapa market kita bisa bilang cenderung flat atau consolidate before tonight? Oke, nah, satu poin lagi kenapa ini penting banget teman-teman, karena sebenarnya bulan Agustus itu nggak ada pertemuan. Jadi dari Juni, Juli, Agustus tuh tidak ada pertemuan, langsung lompat ke September. Jadi di September ini ibaratnya orang-orang akan berpikir sebagai investor, ya, mereka berpikir ini udah satu bulan The Fed absent, ya. Last month sih ada Jackson Hole Symposium, Jerome Powell menyampaikan hal yang lebih kurang sama. Mereka akan lihat data, jadi data dependen dan lain sebagainya. Dan dari statement itu sebenarnya kita bisa antisipasi, karena inflasi kemarin, PPI kemarin naik, jadi very likely saya pikir Jerome Powell akan hawkish malam ini. Dan karena dia hawkish, harusnya kecenderungan untuk market yang aset beresiko itu akan cenderung turun. Semestinya sih seperti itu. Tapi kita kan nggak tahu, ya. Balik lagi, kita di sini hanya bisa kita di sini hanya bisa menganalisa, mencoba untuk mengantisipasi kemungkinan itu. Tapi satu poin yang teman-teman perlu pahami, ketika kita melakukan analisa seperti ini, ketika kita mencoba untuk memproyeksikan apa yang akan terjadi nanti malam, skenario apa aja sih yang possible banget untuk terjadi, bukan berarti saya di sini mau gambling, ya. Ini kebanyakan salah pemahaman. Menurut saya sih, ya, salah pemahaman banyak orang. Kalau mereka sudah melakukan analisis fundamental, at least bukan data, ya. Kita ngomongin di sini adalah sebuah statement yang akan disampaikan oleh seseorang yang penting, which is kita nggak pernah tahu, karena cuma Tuhan dan dia serta timnya yang mempersiapkan skrip, mereka yang tahu. Tapi kita nggak bisa tahu, kecuali teman-teman punya orang dalam, itu lain cerita. Nah, apakah statement itu bisa kita gunakan untuk bertransaksi? Kalau buat saya, jawabannya tidak. Itu sangat tidak bijaksana, karena kita di sini menjadi gambling.
Ya, kita gambling dengan apa yang menjadi statement si orang tersebut. Ya, ini akan menjadi sebuah kebiasaan buruk buat teman-teman yang mungkin terbiasa trading before news. Karena kenapa? Kalian pengen lihat volatilitas, kalian pengen adrenalin kalian yang main. Jadi ibaratnya pada saat statement itu mau diberikan, kalian udah prepare. Ini kayaknya buy nih, ini kayaknya sell nih. Itu nggak bisa, teman-teman. Kalau kalian terbiasa dengan habit seperti itu, habit itu ke depannya akan membuat kalian menjadi lebih mudah untuk lose di market, lebih mudah untuk setor uang di market. Kenapa demikian? Because you gambling. Ya, kamu nggak bisa cari konsistensi di sana. Hari ini dia ngomong, bulan depan atau bulan berikutnya dia ngomong lagi, itu udah pasti kita nggak tahu apakah resultnya akan sesuai dengan harapan kita. Dan kalau kita lakukan itu, konsistensi yang kita dapat adalah konsistensi atau kebiasaan untuk gambling, which is nggak mungkin bisa ngasilin kita result yang konsisten karena kita nggak punya trading system atau planning atau strategi yang clear di sana. Oke? So hopefully teman-teman bisa mengerti. Jadi, apa yang sebenarnya saya harapkan? Ini kalau teman-teman lihat pergerakan Bitcoin 37 hari ke belakang, itu cuma antara range 28.120 dan 25.160. Ini much better. Kalau teman-teman ingat, sekitar bulan Desember kita mengalami konsolidasi yang sama, ya. Dan di konsolidasi tersebut, pada akhirnya setelah Bitcoin berhasil keluar dari range, kita melihat pergerakan yang sangat volatile. Ya, di sini range-nya kalau misalkan di bulan Desember ya, kita lihat tuh antara 18.190 sampai 15.500-an. Lebih kurangnya hampir mirip nih, 2.500 sampai hampir 3.000 dolar pergerakan atau volatilitas pada saat di bulan Desember itu. Bahkan kalau teman-teman perhatikan ya, ini every time Bitcoin sebelum dia make a move, big move terutama, itu ada yang namanya proses low volatile-nya, maksud saya konsolidasinya. Di sini juga sama, highest point 22.000, lowest point 18.300. Ya, ini sedikit lebih baik lah karena range-nya lebih lebar, sekitar 4.000. Tapi pada faktanya untuk range sebesar itu sebenarnya di dalamnya itu tipis. Ya, kita bisa lihat lagi di dalam range itu masih ada range lagi antara 20.500 sampai 18.300. Jadi proses seperti ini itu terbiasa dengan istilah, kalau buat saya sering bilang ini istilahnya adalah dengan building order. Jadi market tuh mencoba untuk create order, mencoba untuk create, bisa dibilang mereka coba untuk melakukan akumulasi terhadap direction yang mereka pilih. But reality buat kita as a trader itu susah kalau kalian mau nebak-nebak atau gambling dengan kondisi tersebut. Ya, kita punya beberapa analisis sebagai salah satu acuan kita. Misalkan contoh, kalian bisa aja ngelihat ini sebagai sebuah trend line, ya, yang dimana pada akhirnya membentuk sebuah pola dan kalian yakin bahwa pola itu akan membawa market bisa breakout pada akhirnya. Tapi di dalam prosesnya, ya, ini bisa melukai account teman-teman. Bahkan kecenderungan banyak orang itu udah kena likuidasi duluan bahkan sebelum marketnya bergerak aktif. Nah, itu kenapa? Karena mereka mungkin ya, saya nggak tahu, kurang pengetahuan akan risk management atau mungkin kurang pengetahuan akan money management dan preferensinya adalah kecenderungan gambling. For example, pada saat ini terjadi, emangnya teman-teman tahu Bitcoin akan turun lagi? Mungkin sebagian besar akan expect Bitcoin bisa ketahan dan pada akhirnya 20.000 atau 18.700 ini menjadi benar-benar bottomnya. Dan ketika kalian mungkin udah mulai gambling, mungkin terlalu banyak ambil long position, kalian cukup confident, di sini dikasih cuan, di sini dikasih cuan, di sini dikasih cuan, di sini pun masih dikasih cuan. Belum lagi buat teman-teman yang trading berdasarkan trendline atau berdasarkan pattern atau melihat dari garis saja tanpa memperhatikan struktur harga. Di mana Anda bisa lihat ini adalah lower high. So any push di sini pun masih bisa jadi lower high. Ternyata teman-teman, setelah Anda dikasih angin segar, harganya dibanting. Di sini Anda kena likuidasi, di sini Anda kehilangan confidence. Setelah Anda tidak begitu confident lagi dengan yang namanya trading, beneran ternyata proses reversal itu baru terjadi. Ya, ini bukan sekali dua kali terjadi, tapi sering kali terjadi. That's why majority of trader di dunia itu kecenderungan lose dan setor ke market karena mereka mungkin I don't know ya, punya habit yang sama dengan
ya punya habit yang sama ya, most likely punya habit yang sama. Istilahnya kalau kita nggak trading, kita nggak make money. Padahal setup itu nggak selalu ada setiap hari. Sometimes ada setup yang bisa kita eksekusi dengan proper, sometimes ada setup yang mungkin kita bisa kurangin resikonya dan lain sebagainya. That's why it's very important buat kita sebagai seorang trader untuk bisa memanage resiko, apalagi portofolio kita sendiri. Dan saat ini kita lagi berada di fase konsolidasi itu. Ya, soon or later market akan make a move. The question is, apakah mereka akan bawa harga naik ke atas atau mereka akan bawa harga turun ke bawah? Ya, ini adalah misteri yang kita tidak semua bisa tahu. Tapi buat saya as a trader, kalau memang market dikasih strong push ke bawah, I know what to do. At least I'm gonna find sell short opportunity untuk memanfaatkan possibility penurunan Bitcoin up to the next range-nya, yaitu di kisaran $20.000. Or kalau misalkan ternyata Bitcoin masih stick with the relief rally dan dia di bawah harganya naik ke atas, well, kita bisa manfaatkan untuk mengambil long position pada beberapa market yang mungkin punya opportunity. For example, kemarin banget kita ada sempat nge-share idea, ini kebetulan dari salah satu member kita juga, kita lihat ada opportunity untuk long. Nah, teman-teman kebayang nggak untuk sebuah altcoins yang saat ini strukturnya sudah cukup bullish, didukung dengan Bitcoin yang juga kembali bullish? Ya, selalu ada opportunity untuk kita manfaatkan. Sederhananya itu. But for now, I want you guys to stay safe. Ya, ini saya marking dulu beberapa key level yang kalian perlu pantau. The first one adalah area support resistance yang terbentuk di sini. Of course, box ungu ini adalah box yang cukup ikonik ya selama beberapa minggu terakhir, karena kita tahu Bitcoin lumayan struggling untuk bisa break di atas level tersebut. Dan setelah break, you know what happened next? Retest terhadap area tersebut, konsolidasi, membentuk yang namanya inverted head and shoulders, and then dia rebound lagi. Tapi saat ini Bitcoin juga belum mampu break out dari range importantnya, yaitu di kisaran 25.500 dan topnya itu adalah di 28.180-an ya. Ini more or less menjadi area yang kita perlu perhatikan sama-sama untuk menjadi topnya atau bagian atasnya. Kalau misalnya dua area ini di breakout, maka Anda bisa lihat Bitcoin akan retest terhadap area yang lebih tinggi, yaitu di kisaran 28.500 sampai $29.000. Nah, key level ini adalah merupakan area supply zone. So it's gonna be very very important kalau misalkan Bitcoin bisa breakout dari sana. Itu artinya tidak ada cukup sellers yang tersedia di situ sehingga tidak mampu membuat harga Bitcoin turun lebih jauh. Itu kenapa harus di break. Tapi kalau misalkan somehow Bitcoin terkena rejection, and then you know what to do. Berarti Bitcoin akan retest lagi terhadap this box ya, terutama di area 26.700, dan selama box itu mempertahankan Bitcoin, Anda akan bisa melihat Bitcoin bisa rebound lagi. Tapi kalau yang terjadi dibablas turun, confirm close candle di bawahnya, maka ini akan menjadi sign untuk Bitcoin kembali turun dan terkoreksi lagi. Atas apa? Atas penguatan yang terjadilah setidaknya selama beberapa hari terakhir. Ya, kita bisa lihat dia mengalami retracement. Mungkin saja dia akan retest sampai ke Fibonacci 61,8% before Anda melihat harganya cenderung naik lagi. Ya, itu bisa diantisipasi, setidaknya kita bisa lihat dari progres Bitcoin saat ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengerti apa yang saya sampaikan. Dan satu lagi, guys, we have a strong divergence. I don't know apakah ini akan membawa Bitcoin untuk benar-benar terkoreksi, but if that's happen, you know what to do, karena kalian udah tahu gambarannya kira-kira seperti apa ya. Jadi as a trader, tugas kita hanya merespon market saja, biarkan para pemain besar yang menentukan arah. Kita di sini hanya bisa ikut karena kita di sini cuma plankton bahasanya. Oke, so I think that's for Bitcoin update today, and I'll see you guys again later di FOMC press conference nanti malam. Wih, udah kayak datang aja ya ke press conference ya. Maksud saya adalah kita live bareng-bareng nanti malam. So thank you very much, have a nice day, and I'll see you guys again later. Cheers and God bless guys. Bye bye.